Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Kali ini saya akan mempresentasikan bisnis plan saya yang berjudul Coffee Vanilla. Langsung saja untuk bab pertama, yaitu pendahuluan. Latar belakang. Dalam beberapa tahun ini, industri dalam bidang coffee shop mengalami peningkatan yang cukup baik. Kopi merupakan minuman yang banyak digemari oleh banyak orang. Wanginya yang sangat menenangkan dapat menjadi penghilang stres bagi orang yang menikmatinya. Namun, bagi sebagian orang, terutama kaum wanita, rasa kopi yang pahit membuat mereka tidak dapat menikmatinya dengan baik. Oleh karena itu, saya ingin membuat suatu bisnis kopi yang dapat dinikmati oleh banyak orang. Saya ingin semua orang menikmati kopi sebagai minuman pelepas stres, baik karena pekerjaan, pasangan, maupun hal lainnya. Salah satu orang tersebut mungkin termasuk yang tidak menyukai kopi. Oleh karena itu, penulis ingin memvariasikan kopi dengan vanila yang rasanya lebih manis. Perpaduan rasa pahit dan manis ini, penulis yakin dapat mengatasi masalah bagi orang yang tidak menyukai rasa kopi yang pahit. Kedua, visi dan misi. Visi dari bisnis ini adalah menciptakan kopi pelepas stres atau masalah kehidupan banyak orang, serta yang dapat dinikmati bagi semua kalangan, terutama orang yang membenci kopi karena rasa pahitnya. Misi untuk menyelesaikan visi tersebut adalah: pertama, mendesain tempat usaha yang menarik serta menenangkan, menjaga kualitas rasa kopi, selalu membuat kesan dan yang baik kepada pelanggan, dan menyediakan layanan kritik dan saran. Tujuan dan manfaat penyusunan. Tujuan dan manfaat yang pertama yaitu untuk memenuhi tugas mata kuliah umum pengantar kewirausahaan. Kedua, untuk menjadikan penulis lebih kreatif, aktif, serta inovatif tentang berwirausaha. Yang ketiga, menambah pengetahuan dan pengalaman tentang berwirausaha. Selanjutnya yaitu data perusahaan. Nama perusahaannya adalah Coffee Vanilla, bidang usahanya kuliner, jenis produknya adalah aneka macam variasi kopi dan vanila. Alamat perusahaan, Bancah Duo, Tanjung Raya, Kabupaten Pinang, Lubuk Basung, Kabupaten Agam, Sumatera Barat. Nomor telepon 0813 6325 7090. Dan alamat emailnya adalah coffeevanilla@gmail.com. Selanjutnya yaitu data pemilik. Nama adalah Sylvia Anissa, jenis kelamin perempuan, tempat dan tanggal lahir Lubuk Basung 14 Maret 2002. Alamat Talago Kandis Jorong 1 Siguhung, Kecamatan Lubuk Basung, Kabupaten Agam, Sumatera Barat. Telepon atau nomor HP 0812 67 40 3661. Alamat email anisasylvie@gmail.com. Vanilla berlokasi di gunungan yang di sekitarnya terpapar pemandangan yang menarik. Pohon-pohon yang memberikan oksigen, birunya langit yang menenangkan jiwa, dan banyak pemandangan bagus lainnya. Lokasi ini juga berdekatan dengan tempat wisata Puncak Gadong, sehingga memungkinkan banyak pelanggan akan datang untuk menenangkan dirinya di Coffee Vanilla. Desain interior yang memanjakan mata menambah kenyamanan pelanggan dalam menikmati pelayanan dari Coffee Vanilla. Selain itu, pemilik akan mempekerjakan maid atau pelayan dengan kostum yang menarik untuk menambah nuansa ceria di dalam toko, sehingga diharapkan dapat menghilangkan beban pikiran orang yang menikmatinya. Coffee Vanilla juga menyediakan layanan pemesanan online yang dapat ditambahkan bonus ke dalamnya seperti barang-barang slime, boneka kecil, atau barang-barang unik lainnya. Inilah bentuk contoh gambar yang bisa
dibikin di atas kopi vanila tersebut. Selanjutnya yaitu aspek pemasaran. Aspek pasar, gambaran umum pasar dan pemasaran. Usaha kopi vanila ini merupakan usaha yang dibuka di lokasi dengan pemandangan menarik, dengan tujuan agar pasar sasaran usaha ini, yaitu orang dengan banyak masalah dan beban pikiran dalam hidupnya, dapat menikmati secangkir kopi yang menenangkan jiwanya. Selain itu, pasar sasaran dari bisnis ini merupakan orang yang membenci rasa pahit kopi, tetapi ingin menikmatinya karena wanginya yang menenangkan pikiran. Kedua, jenis produk yang dipasarkan. Produk yang kami pasarkan ini merupakan produk variasi dari campuran kopi dan vanila dengan tambahan sentuhan seni di atasnya berupa gambar yang dapat diusulkan oleh pelanggan. 3. Target pasar. Minuman ini dapat dinikmati oleh semua kalangan, baik anak-anak, remaja, orang dewasa, maupun orang lanjut usia. Kami memperhatikan komposisi dari kopi dan vanila yang akan dihidangkan agar dapat dinikmati oleh pelanggan. Selanjutnya yaitu pesaing. Dalam hal ini, kami menyediakan tempat yang nyaman dan menenangkan pikiran. Kami memiliki beberapa pesaing di sekitar, yaitu kafe yang menyediakan coffee shop dengan menonjolkan desain interiornya, seperti Cafe Uno dan Kopmine. Kafe tersebut juga memiliki keunggulan yang terletak di tempat yang strategis, menjadikannya mudah terlihat oleh umum. Diferensiasi. Walaupun lokasi usaha kopi vanila membutuhkan waktu dan tenaga untuk mencapainya, kami telah menyediakan suguhan pemandangan yang menarik untuk pelanggan sebagai obat rasa penat tersebut. Selain itu, kami memperkerjakan seorang maid untuk melayani pelanggan dengan kostum yang imut, sehingga pelanggan lebih betah untuk tinggal di toko kami dan menikmati secangkir kopi sebagai pelepas stres mereka. Selanjutnya yaitu strategi STP. Pertama, segmentation atau pemasaran. Segmentasi ini dilakukan dengan membagi pasar ke dalam kelompok-kelompok berdasarkan variabel demografis, seperti usia, jenis kelamin, pendapatan, pendidikan, dan pekerjaan. Dalam hal ini, usaha kami dapat dinikmati oleh semua kalangan, dari anak-anak, remaja, dewasa, sampai lanjut usia, baik laki-laki maupun perempuan. Produk kami ini dapat dinikmati oleh golongan menengah dan golongan menengah ke atas, karena harga produk ini dapat terjangkau oleh golongan tersebut. Selanjutnya yaitu targeting. Setelah memetakan pasar, tahap targeting adalah tahap yang membidik kelompok konsumen yang akan dijadikan sasaran atau target pemasaran. Dalam hal ini, target pemasaran kopi vanila adalah orang dewasa yang memiliki banyak masalah dan beban pikiran, baik dalam hal pekerjaan maupun kehidupan pribadinya. Karena kopi vanila menyediakan layanan yang dapat memanjakan mata konsumennya dengan suguhan pemandangan yang menenangkan dan desain interior yang menarik, ditambah pelayanan yang ramah dari para maid kami. Selanjutnya yaitu positioning atau lokasi. Pada posisi pasar, selain wanginya yang nikmat, kopi juga memiliki beberapa manfaat di bidang kesehatan. Di antaranya mengurangi resiko penyakit Parkinson, membakar lebih banyak kalori, mengurangi resiko diabetes, stroke, dan penyakit pencernaan lainnya. Jadi, selain wangi dan rasa yang nikmat, kopi juga dapat bermanfaat bagi kesehatan penikmatnya. Selanjutnya yaitu aspek pemasaran. Promosi. Promosi yang akan kami lakukan adalah dengan menyebarkan brosur ke tempat-tempat yang ramai dengan memakai baju kostum boneka lucu agar lebih mudah dilihat serta menarik. Karena promosi dengan kostum seperti ini belum ada dilakukan di daerah sekitar kami. Selain itu, kami juga akan melakukan promosi dengan berbagai media sosial seperti Facebook, Twitter, WhatsApp, Instagram, YouTube, Snapchat, Line, dan lain-lain.
Pengembangan pasar. Setelah berhasil pada usaha pertama, kami akan mencoba membuka cabang kopi vanila baik di dalam kota maupun luar kota, agar dapat dijangkau lebih banyak lagi konsumen. Dengan begitu, orang dengan masalah kehidupan yang membuat stres dapat berkurang. Pengembangan produk untuk kopi dengan campuran vanila ini difokuskan pada kualitas rasa dan aroma yang menyenangkan, serta desain tampilan produk yang unik. Kemungkinan yang akan dikembangkan lainnya adalah cara penyajian kepada konsumen atau pelanggan. Langkah-langkah promosi. Pada permulaannya, kami akan mempromosikan produk kami dengan cara memberikan potongan harga. Selain itu, kami juga akan menyediakan produk gratis kepada pelanggan kami yang ke-1000 atau yang ke-100. Dengan begitu, diharapkan lebih banyak lagi yang datang ke toko kami. Kami juga menyediakan bonus barang-barang unik bagi pelanggan yang memesan secara online, sehingga kepuasan pelanggan menjadi terpenuhi dan pelanggan tersebut cenderung akan membagikan pengalamannya ke teman-teman, keluarga, atau orang terkasihnya, baik melalui media sosial ataupun secara pribadi. Ini dapat meningkatkan popularitas dari usaha kami. Selanjutnya, analisis SWOT. Untuk yang pertama yaitu strength. Kopi vanila memiliki tampilan yang menarik dengan sentuhan seni di atasnya yang dapat di-request seperti sesuai selera pelanggan, sehingga membuat konsumen menikmatinya. Perpaduan rasa pahit dan kopi dan rasa manis dari vanila membuat suatu rasa yang nikmat bagi pelanggan yang tidak menyukai rasa pahitnya kopi. Lokasi dengan pemandangan yang menawan menambah nuansa menenangkan untuk pelanggan yang mungkin sedang mencari ketenangan. Adanya layanan pemesanan online memudahkan pelanggan dari berbagai wilayah untuk dapat menikmati produk kami, ditambah dengan barang unik sebagai bonus yang kami tawarkan. Semakin membuat pelanggan puas. Layanan ramah oleh maid yang kami pekerjakan juga menambah kenyamanan pelanggan saat menikmati kopi yang kami suguhkan. Yang kedua yaitu weakness atau kelemahan. Kelemahan dari produk kami ini adalah lokasinya yang sulit untuk dicapai karena terletak di pegunungan. Selanjutnya, opportunities atau peluang. Bisnis ini diyakini memiliki peluang yang besar untuk berkembang karena belum banyak bisnis lain yang memiliki konsep seperti ini di daerah sekitar. Selanjutnya yaitu ancaman atau threats. Karena lokasi usaha yang berdekatan dengan wisata Puncak Gaduang, dikhawatirkan akan mengganggu ketenangan dalam toko kami. Karena konsep dari bisnis ini adalah menciptakan suasana yang dapat menenangkan pikiran. Selain itu, kemungkinan akan ada pesaing-pesaing lain yang mungkin meniru konsep dari usaha kami, sehingga memunculkan saingan-saingan baru. Analisa 4P. P pertama yaitu produk. Produk kopi vanila merupakan minuman yang dapat memberikan kenyamanan, ketenangan hati, dan meningkatkan mood penikmatnya. Kualitas rasa yang tinggi membuat minuman ini cocok sebagai mood booster untuk banyak orang yang mungkin mengalami hari yang buruk. Selain itu, kopi ini juga dihidangkan dengan tampilan seni yang dapat menarik pelanggan untuk mencobanya. Seni juga dapat meningkatkan mood atau suasana hati seseorang. P yang kedua yaitu price atau harga. Harga jual produk disesuaikan dengan jangkauan target pemasaran dan berbeda-beda berdasarkan tingkat kesulitan dalam pembuatan gambar di atas kopinya. Dimulai dari 15.000 sampai 30.000 untuk satu porsinya. P yang ketiga yaitu place. Kami akan membuka sebuah toko baru di alamat yang telah tertera pada bagian data perusahaan, dekat Wisata Alam Puncak Gaduang. P yang keempat yaitu promotion. Promosi kopi vanila dilakukan dengan cara memberikan bonus barang unik atau souvenir dengan merek kopi vanila, agar produk kami lebih populer di kalangan masyarakat. Selain itu, kami juga memperkenalkan produk kami
ke berbagai akun media sosial dengan tampilan menarik seperti menggunakan aplikasi TikTok yang saat ini sedang banyak digemari oleh berbagai kalangan. Dengan begitu, diharapkan dapat menjangkau lebih banyak pelanggan. Bab yang ketiga yaitu aspek produksi. Deskripsi produk. Kopi dengan campuran vanila merupakan suatu minuman pelepas penat yang memiliki tampilan unik, yaitu cara penyajian yang menambahkan lukisan di atas kopi yang terbuat dari vanila yang dicampurkan. Lukisan tersebut dapat dipilih sendiri oleh pelanggan, sesuai dengan gambar yang telah disediakan. Produk ini disajikan di atas cangkir dengan desain berwarna putih susu, dengan alas cangkir dengan warna serupa, yang berukuran sekitar 10x9x7 cm. Warna putih dipilih untuk menciptakan tampilan yang menawan. Untuk jenis produk kami, ada beberapa varian, seperti kopi vanila yang khusus untuk anak-anak, lansia, dan remaja atau orang dewasa. Komposisi kopi dan vanila berbeda-beda untuk setiap varian karena disesuaikan dengan penikmat atau pembelinya. Selanjutnya, komposisi produk. Produk kami terdiri dari berbagai komposisi, yaitu biji kopi itu sendiri, karena kami membuat sendiri untuk kopinya, vanila, serta manis gula. Perusahaan memastikan bahwa produk yang kami jual ini halal dengan adanya label halal pada setiap kotak kemasan kopi vanila. Selanjutnya, proses produksi. Cara pertama untuk membuat produk ini adalah menghaluskan biji kopi sambil dituangkan air panas, sedikit demi sedikit, dengan menggunakan alat pembuat kopi seperti grinder. Siapkan vanila sebagai campurannya dan campurkan dengan kopi yang telah dibuat tadi dengan santan seni agar tercipta gambar yang sesuai dengan permintaan pelanggan. Untuk pengemasan produknya, kami menyediakan pengemasan bagi pelanggan yang memesan untuk dibawa pulang ataupun bagi pelanggan yang memesan secara online. Caranya dengan dibubuhi merek toko dan desain seperti gambar di samping. Terlihat bahwa dalam kemasannya kami menyediakan lapisan luar dengan bahan isolator agar pelanggan dapat memegangnya walaupun kopinya masih panas. Selanjutnya yaitu bab keempat, aspek keuangan. Kebutuhan modal awal untuk memulai usaha. Kebutuhan modal awal untuk memulai usaha ini adalah sebanyak Rp17.460.000. Dana tersebut dialokasikan untuk kebutuhan pengeluaran awal produksi. Berikut ini adalah rincian kebutuhan awal yang dibutuhkan untuk menjalankan usaha pada awal produksi. Untuk bagian investasi, kami membutuhkan coffee grinder yang harganya 1 juta per unit. Yang kedua, alat pembayaran dan kasir yang harganya 1.800.000. Ketiga yaitu timbangan kopi yang harganya 50.000. Selanjutnya, kertas penyaring kopi harganya Rp755 per unitnya. Kami membutuhkan sekitar 90 unit. Selanjutnya yaitu termometer, harga per unitnya 49.000. Selanjutnya cangkir kopi yang harganya 10.000 lebih per unit. Kami membutuhkan 12 unit. Selanjutnya meja dan kursi minimalis yang harganya 2 juta per unit dan kami membutuhkan 4 pasang. Selanjutnya meja bar yang harganya 3.400.000. Rak kabinet harganya 330.000. Lampu gantung 75.000 dan hiasan gantung 10.000. Total biaya yang kami perlukan untuk investasi ini adalah 14.970.000. Untuk biaya penyusutannya totalnya adalah
3.202.000. Untuk bahan baku produksi, kami membutuhkan biji kopi sebanyak 0,5 kg dengan total harga per produksinya adalah 50.000. Maka harga per tahunnya adalah 16.500.000. Yang kedua yaitu vanila, ya beratnya sama yaitu 0,5 kg. Harganya 90.000. Maka total harga per tahunnya adalah 29.700. Bahan ketiga yaitu gula dengan berat sekitar 2 kg. Harga per produksinya adalah 22.000. Maka total harga per tahunnya adalah 7.260.000. Jadi jumlah total untuk harga per produksi adalah 162.000 dan untuk total per tahunnya adalah 53.460.000 dengan catatan 1 tahun kerja sama dengan 330 hari. Untuk biaya operasional seperti listrik dan air yang biaya per bulannya 50.000 dan biaya per tahun 600.000. Komunikasi dan informasi promosi dengan biaya per bulan 50.000. Tenaga kerja yang berjumlah 3 orang dengan biaya per bulan 2 juta. Pemeliharaan alat dengan biaya per bulan 30.000 serta sewa bangunan yang harga per bulannya adalah 200.000. Maka jumlah totalnya untuk per bulan adalah 2.330.000. Dan untuk total per tahunnya adalah 27.960.000. Jadi, untuk kebutuhan modal awal merupakan jumlah dari biaya peralatan, biaya bahan baku, dan biaya operasional, yaitu sejumlah 17.460.000. Total biaya investasi adalah 14.970.000 per tahun. Biaya produksi 53.460.000 per tahun. Biaya operasional 27.960.000 per tahun. Dan biaya penyusutan adalah 3.202.000 per tahun. Untuk harga pokok produksi dijumlahkan biaya tetap dan biaya produksi lalu dibagi jumlah produksi. Untuk biaya tetap dapat dicari dengan menggunakan rumus biaya penyusutan ditambah biaya operasional yang jumlahnya 31.162.000 per tahun. Jadi, untuk HPP adalah biaya tetap tanpa biaya produksi yaitu 84.622.000 per tahun dan jumlah produksi yaitu 25 dikali 330 hari per tahun, yaitu 8.250 tahun. Maka untuk HPP-nya adalah 10.257,2 atau bisa digenapkan 10.000. Untuk harga jual per unit, di sini kami akan mengambil keuntungan sebanyak 50%. Maka harga jualnya yaitu keuntungan ditambah dengan harga pokok produksi. Keuntungannya yaitu 50%, maka 50% dikali 10.000, yaitu 5.000 ditambah dengan harga pokok produksi 10.000, yaitu 15.000. Jadi harga jualnya adalah 15.000. Ada 3 tingkat kesulitan dalam pembuatan gambar desain di atas kopi, yaitu easy, medium, dan hard. Jika memilih desain easy, maka dikenai tambahan biaya sebesar 5.000, sehingga biaya menjadi 20.000. Jika medium, dikenai biaya tambahan sebesar 10.000, dan hard dikenai biaya tambahan sebesar 15.000. Untuk total biaya produksi menggunakan rumus biaya produksi ditambah biaya operasional, yaitu 53.460.000 per tahun ditambah 27.960.000 per tahun. Didapatkan hasilnya yaitu 81.420.000 per tahun.
Total pendapatan yang akan didapatkan oleh bisnis ini yaitu harga pokok produksi dikali dengan jumlah produksi, yaitu 15.000 dikali 8.250 per tahun, yang menghasilkan 123.750.000 per tahun, atau sama dengan 10.312.500 per bulan. Keuntungan yang didapat yaitu total pendapatan dikurang total biaya produksi, yaitu 123.750.000 per tahun dikurang 81.420.000 per tahun. Maka didapatkan total keuntungannya yaitu 42.330.000 per tahun, atau sama dengan 3.527.500 per tahun per bulan. Untuk R dan C-nya yaitu total pendapatan dibagi total biaya produksi. 123.750 dibagi 81.420.000 yaitu 1,52. Maka usaha kopi vanila akan mendapatkan keuntungan jika R dan C nilainya besar dari 1. Untuk kroinya yaitu keuntungan dibagi total biaya produksi dikali 100%. Didapatkan hasilnya 51,9%. Jangka waktu pengembalian modal yaitu biaya investasi dikali masa produksi dibagi keuntungan. Maka didapatkan waktunya yaitu 0,35 tahun. Berdasarkan hasil analisa di atas, maka modal usaha atau biaya investasi yang dikeluarkan untuk mendirikan bisnis ini akan dikembalikan dalam jangka waktu 0,35 tahun dengan jumlah produksi 8.250 cangkir per tahunnya dari 330 hari kerja per tahun. Untuk proyeksi rugi dan laba serta BEP dapat dilihat melalui tabel berikut ini. Jadi, dalam tabel ini akan didapatkan laba atau pendapatan dikurangi biaya produksi yaitu 39.128.000 dan BEP-nya sebesar 72.134.259 rupiah, 259. Selanjutnya yaitu aspek organisasi dan manajemen. Yang pertama yaitu resiko atau hambatan. Selain memiliki peluang usaha, bisnis kami juga memiliki resiko yang harus dihadapi dan dicari solusinya. Beberapa resiko yang mungkin dihadapi adalah persaingan dan daya tarik produk buatan kami yaitu kopi dengan campuran vanila di dalamnya. Seiring perkembangan zaman, mungkin saja ada beberapa orang yang meniru konsep dari bisnis kami sehingga menimbulkan persaingan bisnis. Karena kami hanya menjual kopi saja, mungkin lama-kelamaan orang mulai jenuh dengan hidangannya. Yang kedua yaitu tindakan alternatif. Tindakan yang akan kami lakukan untuk mengatasi risiko dan hambatan tersebut adalah dengan terus memperbarui konsep bisnis kami sesuai dengan perkembangan zamannya, sehingga memberikan kesan yang baru dan dapat membuat pelanggan tidak jenuh dengan tampilan interior yang terus ditata ulang tanpa memerlukan biaya tambahan yang besar. Dengan dilakukannya pengembangan, maka pesaing dari bisnis usaha yang serupa dapat kami kalahkan. Selanjutnya yaitu bab penutup. Kesimpulan, usaha kopi vanila ini merupakan jenis usaha di bidang kuliner yang cukup menjanjikan dengan peluang usaha yang tinggi karena menjadi sasaran penjualan yang tinggi. Di mana di zaman modern ini banyak anak milenial menghabiskan waktunya dengan menyantap secangkir kopi sambil mengobrol ringan dengan orang terdekatnya. Begitu juga dengan orang dewasa yang mungkin memiliki banyak beban pikiran, masalah pekerjaan ataupun rumah tangganya. Di toko kami inilah
untuk menenangkan pikiran dan merilekskan badannya sambil menyantap secangkir kopi yang hangat. Jadi, diharapkan usaha ini dapat bersaing dengan baik dengan usaha lain yang serupa maupun pendatang baru berikutnya. Saran untuk hal ini yaitu melalui bisnis plan ini diharapkan usaha ini dapat berjalan lancar sesuai yang diharapkan dan dinikmati konsumen. Dalam berbisnis apapun, seseorang haruslah memiliki ide yang kreatif dan inovatif, sehingga konsumen mereka tidak jenuh dengan tampilan yang itu-itu saja. Kita juga harus memiliki konsep dalam bisnis kita, agar kita mengetahui bagaimana rancangan produk kita. Pelayanan yang baik terhadap pembeli juga merupakan salah satu hal yang penting dalam berwirausaha. Karena sebagus apapun kualitas produk kita, dengan pelayanan yang buruk, orang akan enggan untuk datang lagi ke toko kita. Berikut ini yaitu kepustakaan atau sumber-sumber yang saya gunakan untuk dalam pembuatan bisnis plan ini. Dan ini merupakan akhir dari presentasi saya. Terima kasih atas perhatiannya. Maaf jika ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.